Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Pekorea, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama, tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pendidik berpusat pada guru, di mana guru yang aktif memberikan materi, peserta didik hanya menyimak dan menerima materi. Yang ketiga, guru adalah satu-satunya sumber belajar siswa. Keempat, ketercapaian pembelajaran berpatok pada KKM. Dan yang kelima, pembelajaran budi pekerti hanya ada di pelajaran PKN dan agama, tidak terintegrasi dengan pembelajaran yang lain. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah dalam hal pemikiran. Yang pertama, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda dan unik. Yang kedua, pendidikan harusnya berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Yang keempat, ketercapaian belajar tiap peserta didik berbeda. Dan yang terakhir, yang kelima, semua pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Dalam hal perubahan perilaku, yang pertama, mengarahkan peserta didik belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang bervariatif dan kolaboratif. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Adapun beberapa hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, kolaboratif, variatif, dan kreatif. Yang kedua, saya akan berupaya menjadi guru yang menuntun, memperhatikan perhatian anak, mengembangkan budi pekerti, dan menginspirasi. Kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem AMONG. Sistem AMONG adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh, bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta didik harus dididik dengan mempertimbangkan dua faktor, yaitu faktor kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, asas trikon. Terdiri dari 3 aspek, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dan konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber. Sedangkan konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Keempat, tripusat pendidikan. Dalam kehidupan anak, ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi mereka, yaitu alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Yang kelima, berhamba pada anak. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya dalam proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Yang keenam, budi pekerti. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada anak sejak dini. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Yang ketujuh, ingasa sun tuladah, yang artinya bahwa sebagai seorang guru, kita harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dan berperilaku baik dan menjadi panutan. Imadya mangun karsa, atau artinya sebagai seorang guru, kita harus bisa memotivasi dan memberi semangat kepada peserta didik. Tuturi handayani, yang artinya sebagai seorang guru harus mendukung dan memberi motivasi kepada peserta didiknya. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak dengan menambahkan nilai-nilai dan budi pekerti agar anak kelak menjadi manusia yang merdeka seutuhnya.
Refleksi, peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Demikian dari saya.